Selamat sore Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Fahad Abdullah bin Ahmad, kelas D4 TRKB, NIT 0820007107. Absen 07. Di sini saya akan menjelaskan berbagai alat instrumentasi yang ada di kapal atau alat navigasi yang ada di atas kapal. Yang pertama yaitu peta. Dalam pelayaran itu peta sangat penting, yaitu untuk alat navigasi kapal yang paling utama untuk melihat kayak rute mau kemana. Peta tersebut merupakan gambaran permukaan bumi yang berbentuk dua dimensi dengan proyeksi skala tertentu. Yang kedua yaitu radar. Radar itu untuk memberikan informasi terkait jarak kapal dengan daratan atau dengan kapal lain, serta kemungkinan rintangan yang akan dihadapi agar terhindar dari tabrakan. Radar di atas kapal itu juga berfungsi sebagai pendeteksi target. Yang ketiga yaitu satelit kapal. Jenis navigasi ini terdapat pada kapal, yaitu satelit, sebuah alat yang memanfaatkan sinyal radio yang berperan untuk menentukan titik suatu kapal di lautan atau permukaan bumi. Yang selanjutnya giro kompas. Giro kompas ini berfungsi untuk menentukan arah yang tepat, dan pada penggunaannya giro kompas tidak akan terhalang oleh medan magnet luar. Yang selanjutnya navigation light. Alat navigasi kapal ini digunakan untuk semacam navigasi, alat navigasi, dan alatnya itu sangat kecil dan ada lampu navigasinya untuk membantu pelayaran khususnya pada malam hari. Selanjutnya sound reception system. Sebuah kapal dengan anjungan tertutup harus dilengkapi dengan jenis navigation sound reception system. Sistem tersebut dibuat dengan tujuan untuk membantu petugas navigasi yang ada di kabin untuk mendengarkan sinyal suara berupa suling kapal. Dan tidak hanya itu, sound reception system juga bermanfaat untuk membantu petugas navigasi dalam melakukan pengawasan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Jenis navigasi tersebut biasanya dipasang pada anjungan kapal. Yang selanjutnya ship whistle. Ship whistle atau yang lebih dikenal dengan peluit maupun klakson kapal itu ada dua jenis. Ada ship whistle yang dioperasikan secara alami dengan memanfaatkan angin, dan ada yang lainnya atau menggunakan secara elektrik. Ship flags, bendera kapal, menjadi jenis navigasi yang cukup sering dijumpai. Warna bendera dan rambu yang digunakan dapat membantu dalam menunjukkan posisi kapal. Perlu diketahui bahwa sebenarnya ship flags telah digunakan sejak zaman dahulu oleh kapal-kapal tradisional maupun kapal besar. Yang selanjutnya echo sounder. Jenis navigasi kapal echo sounder juga termasuk dalam salah satu instrumen modern yang sudah digunakan sejak zaman dahulu. Fungsi dari echo sounder adalah untuk membantu dalam mengukur kedalaman air laut, dan biasanya terletak di dalam bagian bawah kapal. Yang selanjutnya rate of turn indicator. Kecepatan kapal berputar dengan tingkatan yang stabil dapat diketahui melalui sistem navigasi rate of turn indicator. Alat tersebut sangat membantu perwira kapal agar dapat mengemudikannya
dengan aman. Biasanya perputaran pada kapal diukur secara per menit dalam bentuk derajat. Kemudian inertial reference system. Inertial reference system atau IRS berperan sebagai suatu sistem yang akan membantu dalam mengetahui letak koordinat kapal melalui efek inertial. Peralatan navigasi kapal tersebut dapat digunakan di ruang angkasa dan di bumi karena tidak membutuhkan stasiun untuk dapat dioperasikan. Selanjutnya yaitu rudder angle indicator. Kapal laut biasanya juga dilengkapi dengan jenis navigasi rudder angle indicator. Instrumen tersebut berperan cukup penting karena dapat merekam data pelayaran sebuah kapal. Data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut tentunya cukup lengkap selama 12 jam pengoperasian kapal. Rudder angle indicator akan sangat membantu dalam memberikan informasi pelayaran apabila terjadi sebuah kecelakaan pada kapal. Hal ini fungsinya sama seperti kotak hitam yang terdapat pada pesawat terbang. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat sore, Pak.